Pernah kepikiran nggak sejauh apa sih pengampunan Tuhan itu bisa mengubah nasib seseorang? Nah, hari ini kita bakal menyelami satu kisah yang wah luar biasa banget dari kitab Duratun Nasihin. Ini cerita tentang seorang pendosa yang namanya justru tercatat dalam sejarah dengan cara yang sama sekali nggak kita duga. Seorang pelacur melahirkan 7 nabi. Tunggu. Ini kedengarannya kayak mustahil kan? Atau bahkan kayak menghina gitu. Tapi percaya deh, justru inilah inti dari perjalanan super dahsyat yang akan kita bahas. Sebuah transformasi total dari titik paling rendah seorang manusia sampai ke kemuliaan yang jujur aja di luar nalar kita. Oke, jadi cerita ini kita mulai dari potret sebuah dosa. Kita bakal kenalan sama tokoh utama kita, seorang perempuan yang hidupnya itu kebalikan total dari apa yang kita anggap suci. Kenalin, namanya Malika. Di zaman Bani Israel, nama dia ini terkenal banget. Tapi bukan karena kebaikannya ya, melainkan karena kecantikannya yang luar biasa, yang jadi aset utama bisnisnya. Coba bayangin, setiap hari dia tuh kayak etalase hidup. Dia berbaring aja di ranjang, deket pintu yang sengaja dibuka, buat ngundang siapapun yang sanggup bayar. Dan jangan salah ya, Malika ini bukan pemain biasa. Tarifnya fantastis, 100 dinar. Itu jumlah yang gede banget pada masanya yang nunjukin posisinya dia. Bisa dibilang, di dunianya yang gelap itu, dia itu ratunya. Ya, simpelnya gini, tubuhnya itu bisnis, dan bisnisnya lagi lancar-lancarnya. Di dunianya yang isinya cuma gemerlap dinar, nggak ada tempat buat Tuhan. Nah, di tengah dunianya Malika yang isinya cuma jual beli itu, takdir ternyata lagi nyiapin sesuatu. Sebentar lagi, seorang pria bakal masuk ke dalam ceritanya. Dan cuma dengan satu pandangan mata, hidup mereka berdua bakal berubah selamanya. Namanya Fulan. Gini deh, kalau Malika itu ibarat malam yang gelap, Fulan ini siangnya yang terang. Dia ini seorang ahli ibadah, pemuda yang soleh banget, yang tiap tarikan napasnya itu cuma buat mengabdi pada Tuhan. Dunia mereka beda 180 derajat. Sampai suatu hari, takdir bikin dia lewat persis di depan rumah Malika. Cuma satu lirikan sekilas yang gak disengaja, dan boom, dunianya kayak runtuh. Godaannya itu kuat banget, datangnya tiba-tiba, sampai benteng iman yang udah dia bangun bertahun-tahun rasanya mau hancur lebur gitu aja. Nah, di sini nih, kita lihat betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Iman Fulan yang udah dipupuk lama, dalam sekejap mata rasanya jadi setipis tisu. Dia jadi sadar, gampang banget ternyata benteng itu dirobek sama badai syahwat yang datangnya nggak pakai permisi. Dan dalam pertarungan batin itu, Fulan kalah. Nafsunya udah membara, dan dia ngelakuin hal yang nggak kepikiran sebelumnya. Dia jual semua hartanya cuma buat satu malam. Dia bahkan rela antre panjang, nunggu giliran buat bisa ketemu Malika. Coba bayangin adegannya. Mereka udah berdua di atas ranjang, dosa itu tinggal sejengkal lagi, Fulan udah ngulurin tangannya, tapi tidak-tidak jelek, seluruh badannya gemeteran hebat, dingin kayak lumpuh. Ini bukan takut sama Malika loh, ini rasa takut pada sesuatu yang jauh lebih besar. Dari bibirnya yang gemetar keluar kata-kata ini. Aku sangat takut kepada Allah. Persis di ambang dosa, kesadaran kalau Tuhan itu maha melihat, nyamber dia kayak petir. Imannya yang tadi katanya setipis tisu, sekarang balik lagi dengan kekuatan penuh, dan langsung melumpuhkan nafsunya. Tanpa mikir dua kali, Fulan langsung lari dari situ. Uangnya ditinggal, Malika yang lagi bengong juga ditinggal. Malika jelas bingung, mungkin ngerasa terhina juga. Tapi ada satu hal yang ganjil. Kata-kata terakhir Fulan tadi terus-terusan keputar di kepalanya. Nah, inilah titik baliknya. Di dalam pikiran Malika terjadi sebuah perbandingan yang dahsyat banget. Dia lihat betapa takutnya si Fulan, padahal dia baru hampir berbuat satu dosa. Dia aja takut banget buat satu dosa, gitu pikirnya. Lah aku yang udah berenang di lautan dosa bertahun-tahun, kok nggak pernah ngerasa takut sedikit pun? Dan untuk pertama kalinya, Malika ngelihat dirinya bukan lagi sebagai ratu yang dipuja-puja, tapi sebagai pendosa yang hina. Kebanggaannya hancur total. Dan malam itu juga, hidayah datang. Taubatnya Malika ini bukan cuma nyesal di hati ya, dia langsung bertindak. 1. Pintunya dikunci. 2. Badannya disucikan. 3. Bajunya diganti sama yang sopan. Dan 4. Dia langsung bersujud, kembali pada Tuhan yang udah lama banget dia lupain. Oke, sekarang kita lihat kelanjutannya, gimana satu malam pertobatan ini bisa berubah jadi takdir yang nggak pernah dia bayangin sebelumnya. Singkat cerita, setahun kemudian, Malika yang udah berubah total,
nyariin Fulan. Niatnya baik, mau nikah. Tapi takdir punya rencana lain. Pas mereka ketemu, si Fulan ini kaget banget teringat kejadian malam itu. Saking syoknya sampai meninggal dunia. Nah, walaupun sedih, Malika nggak nerah. Niat baiknya tetap dijalanin, akhirnya dia nikah sama saudaranya Fulan yang juga soleh. Dan dari sinilah, ganjaran atas tobatnya dimulai. Jadi, dari kisah yang luar biasa ini, apa sih pelajaran yang bisa kita ambil? Pelajaran utamanya simple tapi dalam banget. Kekuatan taubat yang tulus. Kalau seseorang balik ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan itu udah nggak ngelihat lagi masa lalunya yang kelam. Yang dilihat adalah keadaan dia sekarang yang udah bersih. Ada satu hadis yang indah banget yang kayaknya pas buat ngerangkum cerita ini. Kalau hambaku datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Langkah kecil taubatnya Malika itu dibales sama Tuhan dengan larian rahmat yang luar biasa. Dia ini bukti hidup dari janji itu. Dan ini ngebawa kita ke pertanyaan terakhir buat renungan kita semua. Kalau rahmat Tuhan aja seluas itu buat seorang Malika, terus siapa kita kok berani-beraninya ngejudge perjalanan hijrah orang lain? Cerita ini jadi pengingat buat kita, bisa jadi pendosa yang kita remehkan hari ini adalah kekasih Tuhan di hari esok.